Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk membahas atau merekomendasikan beberapa saham yang bisa teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Kita akan langsung saja membahas indeks kita terlebih dahulu. Kita langsung ke charting kita saja, teman-teman. Pertama-tama kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita pada perdagangan Jumat kemarin ditutup menguat plus 0,95% di level harga 6726 teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang baik untuk indeks kita. Dan teman-teman dapat perhatikan, sekarang indeks kita memasuki area supply zone-nya, yang dimana itu menjadi area penting atau menjadi area penentu yang dimana kita berharap di perdagangan Senin besok, dia akan membreakout area ini, dan itu menjadi suatu yang positif untuk kita bisa masuk ke beberapa saham yang teman-teman sudah waiting list gitu. Jadi ketika dia membreakout area ini, besar kemungkinan dia akan lanjut rally, teman-teman. Dia akan lanjut rally seperti yang teman-teman dapat lihat ketika indeks kita telah membreakout area sideways dia akan rally dan sangat signifikan naiknya. Jadi pada perdagangan Senin, kita tetap optimis dia akan membreakout area sideways dia ini dan dia akan lanjut rally menuju area-area yang telah kita tandakan. Setidaknya kita memprediksi dia akan membuat high terbarunya itu di level harga 6924, teman-teman. Gitu. Jadi untuk indeks kita sangat bagus dan berharap pada perdagangan Senin nanti dia membreakout area supply zone-nya. Begitu. Nah, untuk sekarang kita akan membahas pertama-tama saham-saham yang telah kita rekomendasikan beberapa waktu lalu atau 1 minggu yang lalu. Pertama, kita akan membahas Cepin, teman-teman. Kita akan membahas saham Cepin. Nah, teman-teman dapat lihat saham Cepin sendiri. Kita buat daily time frame-nya dulu. Teman-teman dapat lihat Cepin sendiri kita sudah running profit kurang lebih sekitar 6%, teman-teman. Kita lihat dulu. Kurang lebih 6%. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk di saham Cepin ini, teman-teman dapat lakukan stop loss plus, naikkan stop loss-nya di atas harga entry kita, atau teman-teman juga sudah dapat realisasikan profitnya. Kenapa? Dia sudah melebihi 1:1 dari resikonya, teman-teman, atau area stop loss kita. Jadi bagi teman-teman, kembali di teman-teman, apakah teman-teman akan merealisasikan take profitnya atau teman-teman letakkan stop loss plusnya gitu, teman-teman. Jadi untuk Cepin kita sudah running profit dan kemungkinan besar dia akan menyentuh TP kita di area 6.700 gitu. Nah, selanjutnya kita membahas saham ASI dulu. Untuk saham ASI sendiri, teman-teman juga dapat lihat di sini kita kemarin masuk di level harga 5725, teman-teman. Kita masuk di level harga 5725 dan sekarang dia terseret di level harga 5.600. Kita memprediksi bahwasanya ini adalah gerakan C-nya, tetapi karena dia masih turun, kita mencoba mengejas, yang dimana di sini membuat dia area C-nya, dan teman-teman dapat lihat ini adalah key level yang dia harus lewati. Walaupun dia membreakout area channel trendline-nya, ada area konfirmasi yang harus dia lewati untuk menentukan apakah dia akan naik atau tidak gitu. Jadi kita telah mengadjust bahwasanya ini adalah key level yang harus dilewati di level harga 5775. Yang dimana apabila dia telah membreakout area itu, dia akan menuju area TP kita di 6350, teman-teman. Jadi untuk ASI sendiri, teman-teman juga bisa dapat hold untuk barangnya, atau teman-teman dapat keluar dulu, cari opportunity di saham lainnya. Yang penting teman-teman tetap dapat masukkan ini ke waiting list teman-teman. Lihat apakah dia dapat mampu membreakout area level 5775 atau tidak. Bagaimana apabila dia menjebol area 5775 atau telah membreakout area 5775, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham ASI ini, gitu teman-teman. Selanjutnya saham Pegas. Nah, untuk saham Pegas sendiri, teman-teman dapat lihat di perdagangan kemarin kita juga masuk di level harga 1340 dan kemarin dalam 1 minggu dia tetap di close di level harga 1340, teman-teman. Sebenarnya sih ini saya sudah adjust, kemarin kita beranggapan bahwasanya di level ini adalah area wave 5-nya atau gerakan kelimanya, dan di sini saya sudah mengadjust, di sini saya meletakkan kembali ini adalah wave 5-nya, yang dimana teman-teman dapat lihat ini dia telah membentuk swingnya, teman-teman, dengan sangat bagus. Dia telah membentuk swingnya. Jadi
Untuk Pegas sendiri, saya sarankan bagi teman-teman yang sudah ada barangnya, teman-teman tetap bisa hold barangnya, atau bagi teman-teman yang belum punya barangnya dan ingin mencoba masuk saham ke Pegas ini, saya juga masih merekomendasikan untuk saham Pegas ini. Jadi di saham mingguan juga saya tetap merekomendasikan untuk saham Pegas ini, teman-teman. Oke, mungkin itu aja beberapa saham yang kita review 1 minggu yang lalu. Untuk minggu ini, saya akan merekomendasikan beberapa saham yang mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan, teman-teman. Untuk pertama, saya kembali merekomendasikan saham Pegas, teman-teman. Saya tidak perlu panjang kali lebar membahas saham ini. Kenapa? Di minggu lalu juga saya sudah bahas, yang dimana juga pada perdagangan kemarin dia membreakout channel trend lainnya dan close di level harga 1340, yang sebenarnya di mana juga itu adalah menjadi suatu key level yang penting untuk saham Pegas ini. Tetapi saya yakin dan percaya di perdagangan 1 minggu ke depan dia akan membreakout area itu. Makanya juga saya masih merekomendasikan saham Pegas ini, teman-teman. Kenapa? Teman-teman juga dapat perhatikan ini adalah swingnya, yang dimana dia dibentuk dengan sangat sempurna. Dia telah dibentuk dengan sangat sempurna dan sekarang dia telah membreakout area channel trend lainnya. Jadi untuk saham mingguan dalam 1 minggu ke depan, saya masih tetap merekomendasikan saham Pegas ini, teman-teman. Nah, selanjutnya saya merekomendasikan saham TKIM. Untuk saham TKIM sendiri, saya belum merekomendasikan untuk teman-teman langsung masuk. Tapi teman-teman dapat watchlist dulu saham ini. Kenapa? Teman-teman dapat lihat ini bisa menjadi kemungkinan berbentuk double bottom, teman-teman. Ini adalah bottom pertama. Sebentar, saya bedakan dulu warnanya. Nah, ini adalah bottom pertama. Ini besar kemungkinan dia akan membentuk bottom kedua. Besar kemungkinan dia akan membentuk bottom kedua. Kita warnain dulu. Nah, ini bottom kedua. Tetapi teman-teman jangan masuk dulu. Kenapa? Kita harus tunggu dia membreak area 7325, teman-teman. Jadi ini adalah key level yang harus dia lewati. Ketika dia membreak 7325, teman-teman dapat masuk di saham TKIM ini, gitu. Jadi misalnya teman-teman masuk di level harga 7350, stop lossnya cukup di bawahnya saja, di bawah bottomnya, di level harga 6975. TP1 teman-teman letakkan tetap di neckline-nya ini, di 7925 sekitar 7,8%, dan risk to reward-nya 1:1,5, teman-teman. Dan itu masih bagus untuk kita tradingkan. Jadi untuk TKM sendiri saya rekomendasikan, tapi jangan langsung masuk dulu, teman-teman. Perhatikan apakah dia mampu membreakout di level harga 7325. Jadi di perdagangan Senin nanti, apabila di perdagangan nanti dia membreakout area itu, misalnya dia masuk ke level harga 7350, teman-teman dapat masuk ke saham TKIM ini. Teman-teman dapat masuk dan stop loss-nya ingat di 6975. Oke, itu untuk TKIM. Selanjutnya saya akan merekomendasikan saham Adro, teman-teman. Untuk saham Adro sendiri, teman-teman juga dapat perhatikan, dia secara structure market juga sangat bagus. Dia bullish, dia selalu membentuk chart pattern, dia membreakout, dan dia rally sangat signifikan, teman-teman. Dia rally sangat signifikan. Di sini teman-teman dapat lihat dia di sini koreksi, dan di sini dia telah membentuk swingnya, yang dimana dia telah membreakout area 2290, teman-teman. Dia telah membreakout area 2290, dan itu menjadi suatu yang baik untuk saham Adro ini. Jadi untuk Adro sendiri saya merekomendasikan untuk saham ini, yang dimana untuk TP satunya sendiri teman-teman dapat letakkan di high-nya nih. Teman-teman dapat letakkan di high-nya di level harga 2450, dan TP2-nya teman-teman dapat letakkan di high tertinggi di 2640. Gitu. Jadi untuk Adro sendiri teman-teman dapat perhatikan area stop loss-nya di level harga 2190, kurang lebih sekitar 5%. TP1-nya kita letakkan seperti ini. TP1-nya di 2450, teman-teman. Dan TP2-nya teman-teman dapat perhatikan di level harga 2640. Oke, itu untuk saham Adro. Selanjutnya kita akan merekomendasikan saham MDKA. Untuk saham MDKA sendiri, teman-teman dapat lihat dari beberapa tahun, dia dalam waktu 1 tahun ini, dia marketnya sangat bullish, teman-teman. Dia dimulai dari tahun 2020, marketnya sangat bullish, dan naiknya sangat bagus. Structure marketnya sangat bagus. Dan teman-teman dapat lihat di sini, dia telah membentuk swing low-nya, yang dimana itu menjadi suatu
eh, momen atau momentum yang teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham MDKA ini, teman-teman. Jadi pada open market Senin nanti teman-teman dapat langsung masuk di saham MDKA ini, cukup stop loss di bawah swingnya aja, teman-teman. Di level harga 3780 sekitar 4,5%. Itu sangat kecil dan itu menjadi suatu yang sehat untuk risk to reward-nya. Ketika stop loss kita itu di bawah 5%, teman-teman. Untuk TP1-nya sendiri, teman-teman dapat letakkan di high-nya di level harga 4140, kurang lebih di sekitar 4,8%, 1:1 untuk TP1-nya. TP2-nya teman-teman kita coba tarik harmonic resistance-nya. TP2 teman-teman dapat letak di 4350, teman-teman. Kurang lebih 9,85%. Jadi untuk MDK sendiri teman-teman dapat perhatikan dan juga teman-teman dapat pertimbangkan untuk masuk. Kenapa? Higher low-nya sudah jadi, swing-nya sudah jadi, dan teman-teman itu bisa menjadi suatu signal untuk masuk di saham MDKA ini. Karena secara structure market dia juga bagus, swing low-nya juga sudah terbentuk, kita tinggal follow the trend-nya aja gitu. Cukup stop, jaga-jaga stop loss sekitar 4,5% di level harga 3780, teman-teman. Oke, itu aja mungkin untuk saham-saham yang saya rekomendasikan untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Selanjutnya kita akan membahas saham-saham yang teman-teman di channel Telegram untuk kita bantu analisakan secara teknikal. Untuk yang pertama, kita akan membahas saham Antam dulu, teman-teman. Kita akan membahas saham Antam. Nah, untuk saham Antam, kemarin di channel Telegram juga kita sudah katakan ketika dia telah membreakout level harga 1850, teman-teman dapat masuk di saham Antam ini. Dan sekarang dia masih mampu bertahan di level harga 1945. Sebenarnya untuk dia bisa lanjut naik, dia wajib melewati area ini, teman-teman. Ini adalah area supply zone yang wajib dia lewati untuk dia lanjut rally-nya, gitu. Tetapi ada yang menarik untuk saham Antam ini, yang dimana dia masih bertahan di atas 1940. Jadi kita perhatikan dulu apakah dia mampu masih bertahan di atas level 1940 atau dia bahkan di perdagangan besok dia membreakout area key levelnya ini, teman-teman. Kita berharap dia membreakout area key levelnya di 1975 ini. Dan itu menjadi hal yang positif untuk Antam ini. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah untuk Antam ini kita bisa masuk, ada dua metode yang teman-teman dapat lakukan masuk di saham Antam ini. Yang pertama, apabila dia dikasih retest di level harga maksimum 1850, teman-teman dapat masuk. Apabila dikasih ke bawah lagi, saya sarankan jangan masuk. Ingat, dia batas retestnya itu di 1850, tidak boleh lebih. Takutnya apabila dia close di bawah 1850, tandanya dia masih mau turun, teman-teman. Sangat berisiko. Kita tidak bisa ikut follow the trend-nya. Jadi, ada dua metode yang dimana apabila dia mencoba retest 1850, di atas 1850 lah kita bilang. Teman-teman dapat masuk, dan apabila dapat membreakout 1975, teman-teman dapat masuk di 1975. Dan apabila juga teman-teman mau masuk di perdagangan besok, misalnya spekulasi, teman-teman juga dapat lakukan, tapi jatuhnya ke spekulasi karena belum ada konfirmasi untuk kita masuk, teman-teman. Jaga stop loss-nya di bawah 1850, kurang lebih 1815. Stop loss-nya kurang lebih 5-6% lah gitu. Yang penting apabila dia close di bawah 1850, teman-teman dapat keluar dulu untuk Antam. Secara spekulasinya apakah di harga perdagangan open market besok bisa masuk, teman-teman dapat lakukan spekulasi. Tapi apabila dia masih dapat dikasih di bawah itu di level harga 1900 atau 1850, itu jauh lebih sehat untuk risk to reward kita, teman-teman. Gitu. Jadi kalau untuk Antam bagi teman-teman juga yang sudah masuk di bawah, teman-teman masih dapat hold sahamnya. Gitu. Jadi kalau untuk pergerakannya nanti, kita akan update di channel Telegram kita untuk saham Antam ini. Oke? Selanjutnya kita akan membahas saham TINS. Untuk saham TINS juga, saya kemarin juga sudah rekomendasikan, yang dimana dia telah breakout area key levelnya di 1400, dan sekarang kita sudah running profit kurang lebih, sebentar kita lihat, kita enter yang kemarin di 1425, 3,84%, 4% kurang lebih, teman-teman. Dan dia setidaknya menuju TP1 kita di level harga 1530 gitu. Jadi untuk TINS sendiri, teman-teman dapat hold barangnya, lihat perhatikan area TP yang sudah kita tandakan gitu. Yang penting ingat ketika ketika kita sudah menentukan area TP kita dan dia sudah mengenai area TP kita, ingat teman-teman, realisasikan profit kita. Terlepas dia masih naik atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah keluar dengan profit di saham TINS ini. Gitu, oke? Itu aja untuk TINS. Selanjutnya saya akan membahas
saham MTech. Untuk MTech sendiri, kemarin juga saya sudah merekomendasikan beli di saham MTech ketika dia memasuki area demand zone-nya itu. Dan benar saja, kita sudah kena TP di level harga 2000, teman-teman. Profitnya kurang lebih 7,82% gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah merealisasikan profitnya dan ikut di signal MTech kemarin, selamat. Dan sekarang bagi teman-teman, apakah teman-teman dapat masuk di saham MTech ini? Kita coba lihat untuk saham MTech ini. Kita coba kecil daily time frame-nya. Nah, untuk saham MTech ini, teman-teman dapat perhatikan area ini. Apabila teman-teman ingin mencoba masuk, teman-teman bisa masuk di level harga 1900. Apabila dia mencoba dikasih retest di level harga 1900, teman-teman dapat masuk kembali di saham MTech ini. Selanjutnya teman-teman dapat ikut follow the trend-nya. Minimal dia akan masuk ke area ini, teman-teman. Minimal dia akan masuk ke area ini. Gitu. Jadi teman-teman untuk MTech sendiri teman-teman dapat perhatikan apabila dia memasuki area 1900 sampai 1905, teman-teman dapat masuk di saham MTech ini. Cukup stop loss-nya di bawah double bottom-nya ini aja, teman-teman. Sorry, bukan double bottom, di bawah demand zone-nya aja. Kurang lebih sekitar 1795, kurang lebih 6%, teman-teman. Jadi stop loss-nya kurang lebih 6%. Untuk TP-nya sendiri kurang lebih sekitar hampir 12%. Gitu. Jadi risk to reward-nya juga masih sehat gitu. Jadi untuk MTech sendiri teman-teman juga dapat masukkan ke dalam waiting list teman-teman. Jadi apabila dia masih memasuki area 1905 sampai 1900, teman-teman dapat lakukan pembelian untuk saham MTech ini. Oke, itu untuk MTech. Selanjutnya kita membahas saham BRPT. Untuk saham BRPT sendiri juga di channel Telegram kemarin kita sudah merekomendasikan untuk fishing bottom-nya yang dimana di level harga 800 sampai 820. Jadi bagi teman-teman yang masuk di saham BRPT ini kemarin di signal kemarin, selamat, teman-teman dapat juga letakkan stop loss-nya di BEP setidaknya atau naikkan 2% di atas BEP kita supaya jaga-jaga apabila dia balik arah, teman-teman. Jadi untuk saham BRPT sendiri bagi teman-teman yang sudah masuk, teman-teman dapat masih hold sahamnya. Perhatikan area key level itu di 885, teman-teman. Yang dimana apabila dia menjebol area itu menjadi suatu hal yang positif untuk pergerakan saham BRPT ini. Gitu. Jadi perhatikan 885 adalah key level yang harus dia breakout untuk saham ini dapat lanjut naik, teman-teman. Gitu. Jadi apabila dapat membreakout area ini juga teman-teman dapat masuk di saham BRPT ini. Gitu. Jadi untuk update-nya sendiri saya akan update di channel Telegram kita untuk saham BRPT ini. Gitu. Jadi untuk BRPT sendiri bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di harga sekarang, saya tidak ada merekomendasikan. Saya belum merekomendasikannya. Tunggu dia membreakout area 885, baru kita bisa merekomendasikan saham BRPT ini. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk juga selamat dan jaga-jaga dengan stop loss-nya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas saham AGI. Untuk saham AGI sendiri, teman-teman dapat perhatikan area ini. Ini adalah area demand zone atau area rally base rally-nya, teman-teman. Yang dimana ini menjadi area yang baik untuk teman-teman fishing bottom-nya gitu. Tetapi teman-teman juga harus perhatikan kenapa ini areanya sudah tidak fresh lagi. Sudah beberapa kali orderannya dijemput gitu. Tandanya areanya sudah tidak fresh lagi. Tetapi bisa masih teman-teman manfaatkan untuk mencoba rebound sementaranya, teman-teman. Teman-teman bisa masih manfaatkan. Dan yang penting adalah teman-teman jaga-jaga dengan stop loss-nya. Jadi cukup stop loss-nya itu kurang lebih 3% aja. Kita coba tarik range-nya aja 1340, kurang lebih 3,69%, teman-teman. Jadi stop loss-nya itu di level harga 1340 gitu. Jadi apabila ada breakout di level harga 1340, teman-teman dapat keluar di saham AGI ini. Untuk sekarang dia oke, dia memasuki area demand zone-nya, teman-teman dapat lakukan pembelian, tetapi ingat segala macam metode kalau tidak dijalankan dengan stop loss itu sama dengan bullshit. Jadi lebih baik lakukan metode, cukup gunakan satu metode, yang penting teman-teman jalankan dengan stop loss. Jangan terlalu banyak menguasai metode, tapi kita tidak menjalankannya dengan stop loss, teman-teman. Itu sangat berisiko, gitu. Untuk AGI sendiri bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk, teman-teman dapat lakukan, tapi ingat jaga-jaga dengan stop loss karena areanya sudah tidak fresh lagi. Oke? Selanjutnya kita membahas saham Wika. Untuk saham Wika sendiri, saya sarankan wait and see dulu. Kenapa? Dia masih berada di area tengah-tengah channel trend line-nya, teman-teman. Jadi belum ada alasan kita untuk masuk di saham Wika ini. Tunggu mending dia masuk ke area 910 sampai 950 atau lebih baik dia membreakout area ini, kita lihat dulu.
1130. Lebih baik dia kita tunggu dia masuk ke level bottomnya atau demand zone-nya, atau dia kita tunggu di level harga 1130 membreakout-nya gitu. Tapi saya sarankan lebih prepare, kita lebih enak masuk di sini ke demand zone-nya nih. Kenapa? Dia masih sangat fresh. Besar kemungkinan ketika dia memasuki itu, dia akan rebound atau bereaksi. Kenapa? Di situ juga tercluster dengan channel trendline-nya, teman-teman. Jadi itu menjadi suatu area yang sangat bagus untuk masuk di saham Wika nih. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang saya belum merekomendasikan, lebih baik kita wait and see dulu untuk saham Wika ini, teman-teman. Oke? Selanjutnya kita membahas saham Inco. Nah, untuk saham Inco sendiri, secara major trendnya teman-teman juga dapat lihat dia sebenarnya masih sideways, teman-teman. Dia masih sideways. Kalau kita coba lihat minor trendnya, kita lihat coba cari minor trendnya. Teman-teman dapat lihat dia membreakout memang area minor trendnya ini dan menjadi suatu area yang positif untuk kita lihat tren selanjutnya gitu. Tapi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham ini, saya sarankan lebih baik jangan dulu. Saya sarankan lebih baik jangan dulu. Mending teman-teman tunggu dia di level harga 4890 atau sampai 4900. Itu menjadi area yang lebih baik untuk teman-teman masuk. Tapi untuk Inco sendiri, menariknya dia membentuk V-shape. Nah, ini adalah V-shape yang dimana gerakan membentuk tipe V, yang dimana ketika dia membreakout, itu menjadi suatu yang baik untuk pergerakan saham ini, teman-teman. Secara tren ketika dia membentuk V-shape gini, dia oke. Dia oke, tapi tidak disarankan dia teman-teman beli di area yang sekarang gitu. Saya tidak merekomendasikan untuk beli di area yang sekarang. Terlepas dia nanti rupanya di perdagangan besok masih naik, ya terserah whatever begitu. Yang penting ketika kita trading kita pikirkan dulu resikonya, teman-teman. Ingat, kita harus pikirkan resikonya. Lebih baik teman-teman tunggu dia di 4900. Itu jauh lebih baik dan stop loss-nya cukup di bawah bentuk V-nya ini aja di neckline-nya nih. Jadi misalnya teman-teman masuk di 4900 untuk saham, sebentar ya, di saham Inco ini, teman-teman masuk di saham Inco di level 4900, cukup stop loss-nya di bawah V-nya ini kurang lebih sekitar 5%, teman-teman. Bentar ya. Kita letak di, nah, kurang lebih sekitar 5%. TP-nya langsung teman-teman dapat letak di high-nya aja, teman-teman. Nah, nih. Di high dia yang di sini. Di area resisten dia sideways-nya gitu. Jadi ketika dia masuk ke sini pun teman-teman bisa taking profit atau naikkan stop loss-nya. Kenapa? Ada momentum yang kita tunggu yang dimana ketika dia membreakout areanya dia akan naik kencang. Yang dimana ini adalah area juga, teman-teman. Ini adalah area gap-nya yang mungkin besar, yang kemungkinan besar apabila dia membreakout area sideways-nya ini dia akan mengejar 5820 setidaknya. Gitu. Jadi untuk base entry-nya sendiri saya sarankan di 5900. Gitu, teman-teman. Untuk saham Inco ini, saya tidak merekomendasikan teman-teman langsung masuk. Tunggu dia masuk ke 5000 ke 4900 baru teman-teman masuk ke saham Inco ini. Oke, itu aja untuk Inco. Selanjutnya kita membahas saham TNCA. Nah, untuk saham TNCA sendiri kita lihat dia berapa kali ARB nih. Dia 2 kali ARB pada perdagangan 2 hari kemarin dan teman-teman dapat lihat dia di close level harga 1840. Mungkin teman-teman pasti ada yang sangkut di saham ini juga. Secara structure market dia memang uptrend dengan sangat signifikan. Teman-teman dapat lihat dia selalu membuat harga high, harga low. Dan sekarang kita bertanya di kemana harga ini mau berhenti. Kemana harga ini mau berhenti. Kita mencoba menganalisa seobjektif mungkin. Kita coba lihat dulu di sini. Sebentar ya, kita lihat dulu di sini. Dia tepat berhenti di Fibonacci 618. Kita coba lagi cari high-nya. Kita coba cari trendline-nya di sini. Dari low ke low. Bentar ya, kita coba cari area yang baik. Nah, area 1755 adalah area yang baik untuk teman-teman coba masuk di saham TNCA ini. Bagi teman-teman yang belum masuk juga, teman-teman bisa manfaatkan di level harga 1755 untuk masuk di saham TNCA ini, teman-teman. Jadi untuk stop loss-nya kita letakkan di bawah channel trendline-nya aja. Sebentar, dia rupanya sangat tinggi volatility-nya. Sebentar kita letakkan 6%, stop loss-nya 6% kurang lebih. Bentar ya, kita adjust dulu. Nah, untuk area masuk kita di 1755. 1755 adalah area yang baik untuk kita masuk. Stop loss-nya teman-teman dapat letakkan di level harga 1640, teman-teman.
Apabila dia mengclose area itu, teman-teman keluar dulu gitu. Jadi untuk TNCA sendiri base entry-nya adalah di level 1755 yang dimana itu adalah area 1618 dan juga tercluster dengan area channel trend lainnya, teman-teman. Itu adalah base entry untuk saham TNCA nih gitu. Yang penting teman-teman perhatikan apabila dia membreakout Fibo 618 bahkan juga channel trend lainnya, lebih baik teman-teman keluar dulu untuk saham TNCA ini. Oke, itu untuk TNCA. Selanjutnya kita membahas saham BGTG. Untuk saham BGTG sendiri, kemarin di channel Telegram juga kita sudah rekomendasikan, yang dimana pada waktu tanggal 4 Januari kemarin, kita sudah mengatakan bahwa sebesar kemungkinan dia akan menuju area demand zone-nya di level harga 196 sampai 208, teman-teman. Dan benar saja ketika dia memasuki area demand zone-nya, dia naik sangat signifikan. Dan di situ kita sudah running profit, sebentar kita lihat. Kemarin kita sudah running profit sampai high-nya itu kurang lebih sampai 28%, teman-teman. Sudah sangat lumayan untuk saham BGTG ini. Nah, untuk saham BGTG sendiri, teman-teman dapat perhatikan, kalau teman-teman pernah belajar namanya Quasimodo, ini adalah area Quasimodo, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo. Tetapi teman-teman harus perhatikan dulu. Kita harus perhatikan dulu saham ini, jangan coba-coba masuk dulu. Tunggu dia close di atas 252, itu menjadi area yang bagus untuk kita masuk, teman-teman. Jadi ketika dia perdagangan close di 252, cukup close stop loss-nya di bawahnya sekitar 6%, baru teman-teman dapat follow the trend-nya kembali, teman-teman. Gitu. Jadi untuk saham BGTG untuk saham BGTG sendiri, teman-teman dapat wait and see atau masukkan dalam watchlist teman-teman. Kita lihat nih secara lain, ini adalah area Quasimodo-nya, teman-teman. Ini adalah area Quasimodo-nya. Tunggu dia membreakout area ini 250. Tunggu dia membreakout area 250, itu menjadi suatu signal untuk masuk di saham BGTG ini. Gitu. Oke, itu aja untuk BGTG. Selanjutnya BBHI. Nah, untuk BBHI sendiri kemarin juga di Jumat perdagangan kemarin juga saya merekomendasikan beli untuk saham BBHI ini, dan sekarang dia ditutup close dengan candle yang sangat signifikan di level harga 6.100, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang baik untuk saham BGTG sendiri. Gitu. Besar kemungkinan dia akan mengejar area 7.000. Besar kemungkinan dia akan mengejar area 7.000, teman-teman. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk di area bawah saham BBHI ini, teman-teman dapat hold sahamnya, teman-teman dapat naikkan stop loss-nya minimal ke BEP. Bagi teman-teman yang bertanya apakah kita bisa masuk di saham BBHI ini, lebih baik teman-teman wait and see dulu. Lebih baik teman-teman wait and see dulu. Kalau dia masih dikasih harga ke 6050, teman-teman dapat masuk ke saham BBHI ini. Gitu. Sebenarnya sih kalau teman-teman tanya untuk sistem buy on breakout, teman-teman dapat lakukan. Teman-teman dapat lakukan, cukup stop loss-nya di bawah. Sebentar kita lihat dulu. Di 5850. Untuk stop loss-nya di 5850 gitu. Karena kalau takutnya ke bawah, dia makin gede, teman-teman. Dia makin gede untuk stop loss-nya. Jadi, teman-teman dapat perhatikan apabila dia juga masih dikasih harga ke 6.050 atau bahkan masuk ke 5.900, teman-teman dapat masih masuk. Teman-teman dapat masih masuk. Tetapi stop loss-nya itu ke 5850 aja, teman. Sangat kecil gitu. Tapi ingat, bukan ketika dia masuk ke bawah, teman-teman langsung keluar, jangan. Perhatikan dulu. Apabila dia masih mampu didorong ke bawah, bahkan bisa close di bawah 5850, baru teman-teman dapat keluar di saham BBHI ini gitu. Teman-teman dapat keluar dulu gitu. Tunggu dia masuk ke bawah lagi di level harga 5.500, baru teman-teman ikut tektok ya. Besar kemungkinan berarti dia akan sideways, teman-teman. Begitu. Dia akan sideways gitu. Jadi lebih baik teman-teman perhatikan apabila dia masuk ke level harga 6.050 atau sampai 5.900, dia mencoba meretest area-area itu, teman-teman dapat masuk untuk saham BBHI ini gitu. Secara structure dia oke. Kenapa? Dia di close di area swingnya itu di 6.100 dengan candle yang sangat impulsif. Itu menjadi suatu yang baik untuk saham BBHI ini. Jadi bagi teman-teman juga yang sudah masuk, teman-teman dapat hold sahamnya. Perhatikan area TP-nya kurang lebih di level harga 7.000, teman-teman. Oke, itu aja untuk BBHI. Untuk update-nya nanti kita akan update di channel Telegram. Selanjutnya kita akan membahas saham ASRI.
Ya, untuk saham ASRI sendiri, teman-teman dapat lihat ini adalah saham lapis 3 yang dimana mempunyai volatility yang sangat tinggi juga. Sebenarnya secara structure market dia tidak menarik, dia masih bearish. Saya sih untuk saham seperti ini saya sarankan teman-teman wait and see dulu, jangan masuk dulu, tunggu dulu lihat momentumnya yang tepat baru teman-teman dapat masuk gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk di saham ASRI ini, saya sarankan lebih baik wait and see dulu. Kita lihat secara structure marketnya dia masih bearish teman-teman. Dia secara structure market dia masih bearish, belum ada momentum untuk kita masuk, belum ada alasan untuk kita masuk. Mending tunggu dia dapat membreakout 155 itu jauh lebih baik untuk masuk ke saham ini. Ingat teman-teman ya, ketika dia naik ke atas ke level harga 155, itu bukan berarti kita masuk di harga ketinggian. Bukan. Ingat teman-teman ingat, kita adalah retail yang dimana kita bukan satu pihak yang bisa mendorong pergerakan harga, tidak. Kita hanya bisa memfollow pergerakan harga. Makanya fungsi teknikal itu melihat structure marketnya atau price movement-nya atau price action-nya, teman-teman. Jadi kita melihat price action-nya itu berfungsi seperti apa. Ilustrasinya begini. Ketika teman-teman membangun rumah, rumah yang bagus adalah ketika mempunyai pondasi yang bagus atau mempunyai pondasi yang kuat. Kan begitu. Nah, sama seperti saham ini, teman-teman. Kita akan melihat pembentukan structure-nya dulu. Yang dimana swing-nya itu adalah pondasi kita. Yang dimana yang akan membentuk swing itu bisa jadi adalah big fund atau pemain besarnya teman-teman. Gitu. Jadi kita jangan bukan berarti membaca swing itu sembarangan, bukan. Jadi kita berharap pembentukan swing itu atau key level yang dia terlewati, tandanya apa? Pondasinya sudah kuat gitu. Pondasi rumah yang kita mau tinggal itu bisa kuat atau pondasi saham ini untuk bergerak ke atas itu sudah kuat gitu teman-teman. Jadi key level itu itulah yang saya maksud. Bukan karena dia sudah bergerak naik baru kita masuk, bukan seperti itu yang masuk saya. Jadi jangan kita berpikiran ketika saham itu sudah bergerak naik, oh harganya sudah ketinggian. Lihat kondisi movementnya teman-teman. Kalau movementnya memang sudah di resisten ya pasti sudah tinggi, kan begitu. Tetapi kita melihat structure marketnya dulu. Kita melihat structure marketnya yang dimana ketika dia telah membreakout area key level, tandanya apa? Pondasi saham ini untuk naik itu sudah kuat. Gitu teman-teman. Jadi itulah psikologi ketika kita baca analisa saham itu secara teknikal teman-teman. Bukan kita hanya tarik-tarik garis yang tidak ada maksudnya, bukan. Tapi kita sedang membaca psikologi saham ini seperti apa. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang belajar teknikal pasti sudah paham apa fungsinya trend line itu, ada key level, ada neckline. Itu ada semua psikologinya teman-teman. Jadi bukan sembarang kita hanya menggambar, oh dia begini, dia begitu. Tidak. Jadi bagi teman-teman yang belajar teknikal pasti ngerti apa key level itu fungsinya apa gitu. Jadi ketika dia membreakout area 155 itu adalah pondasi yang bagus untuk masuk di saham ASRI ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau coba masuk di harga ini ya kembali di teman-teman gitu. Cuma jatuhnya spekulasi. Belum ada namanya konfirmasi atau bahkan momentum yang tepat untuk kita masuk di harga sekarang teman-teman. Gitu. Kenapa pondasinya belum berbentuk kuat. Jadi saya pribadi saya belum merekomendasikan saham ASRI ini gitu. Dan ingat ini sahamnya volatility-nya sangat tinggi teman-teman. Jadi gunakan dana yang terukur dan pastikan ketika teman-teman mencoba masuk yang saham-saham yang seperti ini, jangan coba-coba untuk tidak rela cut loss. Sangat berisiko teman-teman. Oke, itu untuk ASRI. Selanjutnya kita membahas saham BWPT. Nah, untuk BWPT sendiri, teman-teman juga dapat lihat ini adalah saham lapis 3 yang dimana dia telah membreakout area supportnya nih. Ini adalah area support become resistant teman-teman. Yang dimana support telah berubah menjadi area resistant. Teman-teman juga dapat lihat dia di sini di breakout dengan candle yang sangat impulsif. Dan di sini teman-teman dapat lihat nih. Teman-teman dapat lihat ini. Dia telah di retest 2 kali dan tidak mampu kembali ke atas teman-teman. Dia tidak mampu kembali ke atas. Besar tandanya dia akan masih mau lanjut turun teman-teman. Dia masih besar tandanya dia masih mau lanjut turun. Kemana? Bisa jadi dia ke sini teman-teman. Ini adalah area yang mungkin dia akan tuju. 57 adalah area yang mungkin dia akan tuju teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang punya saham BWPT ini saya sarankan lebih baik teman-teman keluar dulu. Cut loss dulu sahamnya, tunggu dia di level harga 57. Atau bagi teman-teman yang tidak rela cut loss, mau mencoba average down saham ini, sebenarnya sangat beresiko ketika teman-teman
mencoba average down saham-saham yang seperti ini. Tapi kalau teman-teman tanya di mana sih area yang baik untuk buyback saham ini, tunggu dia di 57 atau tunggu dia kembali di atas resistennya, teman-teman. Tunggu dia kembali di atas resistennya nih. Itu lebih baik daripada teman-teman mencoba beli di area ini, lebih berbahaya. Kenapa? Dia sudah di retest dan di reject kan kembali. Tandanya apa? Besar kemungkinan dia akan menuju 57 gitu. Jadi itu aja untuk BBPT. Saya sarankan bagi teman-teman yang punya sahamnya, keluar dulu, atau bagi yang mau coba masuk lebih baik tunggu dulu momentum yang tepat. Oke? Selanjutnya saham terakhir kita membahas saham Amar. Nah, untuk saham Amar sendiri, teman-teman kalau nonton di video saya yang kemarin, saya katakan untuk saham ini lebih baik jangan masuk dulu, sangat berisiko. Dan benar saja teman-teman dapat lihat, dia ARB 1, 2, teman-teman. 2 kali. Jadi, apabila teman-teman kemarin masuk di pucuk, teman-teman dapat lihat, teman-teman mungkin di portfolionya sudah rugi hampir 20%, teman-teman. Sudah rugi 20%. Jadi, bagi teman-teman yang belum cut loss, kita mencoba mencari area yang baik untuk teman-teman average down. Kita coba lihat, kita coba perhatikan areanya, kita coba cari swingnya. Di situ area Fibo 618 dia mencoba force break, dia force break. Kita coba cari kembali teman-teman. Nah, ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk kembali di level harga 545 teman-teman. 545 sampai 550. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk ke saham Amar ini gitu. Jadi lebih baik teman-teman tunggu dulu dia masuk ke area yang kita telah tandakan di level harga 560 sampai 545. Itu adalah area base entry untuk saham Amar ini. Tunggu dia masuk ke area ini, teman-teman dapat lakukan buyback kembali, baru kita ikut reboundnya sementaranya gitu. Jadi mungkin itu aja untuk saham Amar. Dan bagi teman-teman juga yang saya ingin bantu analisakan saham-sahamnya, teman-teman dapat komentar di bawah atau juga dapat join di channel Telegram kita. Jadi saham-saham yang telah kita analisa di video ini, nanti kita akan update kembali di channel Telegram kita untuk perkembangannya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar bareng, sharing-sharing bareng, dapat join di channel Telegram kita. Nanti di situ kita dapat belajar dan sharing-sharing bareng. Oke, sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.